Sari, Bagas, jangan berpencar. Pintu itu gak mau kebuka. Astaga, dia di belakang kita, Yan. Aku bisa dengar dia nyanyi lagi. Suaranya makin dekat. Kamera mati, semuanya mati. Kita kejebak. Ya Tuhan, kita kejebak. Itu adalah fragmen terakhir dari perjalanan mereka. Perjalanan yang dimulai dengan semangat dan ambisi dan berakhir dalam jeritan yang tak pernah sampai ke telinga siapapun. Mari kita putar kembali waktu ke awal mula mimpi buruk ini, ke hari di mana mereka memutuskan untuk membangunkan sesuatu yang seharusnya dibiarkan tertidur selamanya. Ada tempat-tempat di dunia ini yang dilahirkan dari penderitaan. Tanah yang disirami bukan hanya air, tapi juga keringat, darah, dan air mata. Bangunan yang didirikan bukan hanya dengan batu bata, tapi juga dengan tulang belulang harapan yang patah. Tempat-tempat seperti ini tidak pernah benar-benar mati. Mereka hanya tertidur, menunggu jiwa-jiwa baru yang naif untuk dijadikan teman dalam keabadian mereka yang sunyi. Malam ini, saya tidak akan mengajak Anda ke sebuah benteng. Saya akan membawa Anda ke sebuah tempat yang jauh lebih manis namanya, namun menyimpan kepahitan yang tak terhingga. Sebuah tempat di pesisir utara Jawa yang pernah menjadi simbol kemegahan kolonial, namun kini berdiri sebagai monumen kematian. Penduduk lokal mengenalnya dengan satu nama, Pabrik Gula Kalimati, Kali yang Mati. Dan di tangan saya ada sebuah rekaman suara terakhir, rekaman dari 4 anak muda yang berpikir mereka hanya akan membuat sebuah film dokumenter. Mereka salah besar. Mereka justru menjadi pemeran utama dalam sebuah pertunjukan horor yang tak pernah mereka inginkan. Semuanya berawal dari Rian, seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan jurnalistik yang ambisius. Proyek film dokumenter investigasinya adalah tiket emas menuju kelulusan dengan nilai sempurna. Judulnya pun sudah ia siapkan dengan gagah, Manis yang Pahit. Sejarah terlupakan Pabrik Gula Kalimati. Bersamanya ada 3 sahabatnya. Bagas, si jenius teknis yang bertanggung jawab atas kamera dan suara. Orangnya cenderung pragmatis dan sedikit penakut, kebalikan dari Rian yang pemberani. Lalu ada Sari, sang periset yang kutu buku. Gadis itu memiliki kepekaan yang lebih tajam dibanding teman-temannya. Dan terakhir, Dewi, yang bertugas mengurus logistik dan perizinan. Seorang gadis ceria yang ikut serta lebih karena rasa setia kawan. Sore itu, di bawah langit yang mulai berwarna jingga kusam, van tua mereka akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang raksasa yang sudah dimakan karat. Di hadapan mereka berdiri kompleks Pabrik Gula Kalimati. Bayangkan sebuah monster industri yang tertidur. Cerobong asap utamanya yang menjulang tinggi ke angkasa tampak seperti nisan raksasa penanda kuburan massal. Dinding-dindingnya yang kotor menghitam ditumbuhi lumut dan sulur-sulur tanaman liar yang merambat seperti pembuluh darah pada mayat. Udara di sekitarnya terasa berat, pekat oleh aroma aneh, campuran antara bau tanah basah, besi berkarat, dan sisa-sisa aroma manis tebu yang membusuk yang entah kenapa terasa sangat memuakkan. Dewi terdengar sedikit gugup, mencoba melucu. Wow,
Izinnya sih dapat, tapi kayaknya kita lupa minta izin sama penunggunya deh. Rian tertawa kecil penuh percaya diri. Halah Deo, cuma bangunan tua biasa. Justru makin otentik buat dokumenter kita. Ayo guys, siapin kamera. Kita harus dapat establishing shot sebelum cahaya hilang. Bagas menghela nafas, terdengar ragu. Gue nggak tahu Yan, auranya beda di sini. Dingin banget, padahal di luar tadi panas. Sari, suara pelan nyaris berbisik. Kalian dengar itu nggak? Rian dan Bagas berhenti sejenak, menajamkan pendengaran. Dewi pun ikut terdiam. Yang terdengar hanyalah suara desau angin yang menerpa dedaunan kering. Dengar apa, Sar? Angin doang kali? Sari menggeleng pelan meski tak ada yang melihat. Bukan, kayak suara orang nyinden. Lirih banget, sedih suaranya. Untuk sesaat, untuk satu tarikan nafas, Bagas merasa mendengarnya juga. Alunan vokal perempuan yang mendayu-dayu menyanyikan sebuah tembang yang tak ia kenali. Namun secepat ia datang, secepat itu pula suara itu lenyap, ditelan oleh keheningan yang menekan. Mereka mengabaikannya, menganggapnya hanya imajinasi yang dipicu oleh tempat yang menyeramkan. Kesalahan pertama mereka. Mereka berhasil membuka salah satu sisi gerbang yang tak terkunci. Suara daritnya yang memekakkan telinga terdengar seperti jeritan panjang dari besi tua yang tersiksa. Saat kaki mereka pertama kali melangkah masuk ke halaman pabrik, suhu udara terasa turun beberapa derajat. Rumput liar tumbuh setinggi pinggang. Dan di antara ilalang itu terletak rongsokan mesin dan drum-drum baja yang penyok dan berkarat. Mereka berjalan menuju bangunan utama, sebuah aula raksasa, tempat mesin-mesin penggilingan berada. Di dalam, pemandangannya lebih mengerikan. Cahaya matahari sore yang menerobos masuk melalui jendela-jendela pecah di atap menciptakan pilar-pilar cahaya yang menyoroti debu tebal yang berterbangan di udara. Di tengah ruangan berdiri mesin-mesin giling raksasa dari besi cor, diam dan mengancam seperti patung-patung dewa kuno yang jahat. Rantai-rantai besar menggantung dari langit-langit, berayun sedikit seolah baru saja ada yang menyentuhnya. Bagas berbisik ke mikrofon kameranya untuk catatan pribadi. Oke, kita sekarang ada di dalam aula penggilingan utama. Gila, ini gede banget. Dan baunya, astaga, baunya makin aneh di dalam sini. Rian dengan semangat. Ini dia, ini emas, gas, rekam semuanya. Sari, coba ceritakan sedikit sejarah tempat ini sesuai risetmu. Sari membuka catatannya, suaranya sedikit bergetar. Pabrik ini dibangun tahun 1888 oleh seorang pengusaha Belanda bernama Hendrik van der Ven. Dikenal sangat kejam. Menurut catatan warga, banyak pekerja paksa pribumi yang meninggal di sini karena kecelakaan kerja, kelelahan, atau dihukum mati oleh Meneer Hendrik sendiri. Tepat saat Sari mengucapkan nama Meneer Hendrik, sebuah pintu baja di ujung ruangan yang tadinya tertutup rapat terbanting dengan keras. Dewi menjerit kaget. Astaga! Keempatnya membeku. Jantung mereka serasa berhenti berdetak. Rian yang paling dekat dengan pintu itu menelan ludah. Ia mencoba mencari penjelasan logis. Angin, pasti angin. Pintunya udah tua, engselnya longgar. Bagas, suara bergetar. Nggak ada angin, Yan. Sama sekali nggak ada. Lihat debu di lantai itu. Nggak ada yang bergerak. Bagas benar. Udara di dalam aula terasa mati, tak bergerak sama sekali. Keheningan yang mengikuti suara bantingan pintu itu terasa 1000 kali lebih menakutkan. Mereka saling pandang. Ketakutan mulai merayapi tulang punggung mereka. Tapi Rian didorong oleh ambisinya menolak untuk menyerah. Udah, jangan panik. Mungkin cuma hewan. Ayo lanjut, kita periksa ke ruang kontrol di atas sana. Dengan langkah ragu, mereka menaiki tangga besi spiral yang berderit di setiap pijakan. Ruang kontrol adalah sebuah ruangan berdinding kaca yang menghadap ke seluruh aula penggilingan. Di dalamnya,
Panel-panel kontrol tua dengan tuas-tuas besar dan pengukur tekanan yang sudah pecah berjejer rapi, diselimuti debu tebal. Dari atas sana, mereka bisa melihat betapa masif dan rumitnya mesin-mesin di bawah. Saat Bagas sedang mengambil gambar, kameranya tiba-tiba mati. Loh, kok mati? Sialan, padahal baterainya penuh tadi. Bagas mencoba menyalakannya kembali, tapi tak ada respon. Ia lalu memeriksa mikrofon rekamannya. Lampu indikatornya masih menyala. Aneh, ia menekan tombol playback untuk beberapa detik terakhir rekaman audio sebelum kamera mati. Khaweh, pergi. Bagas melepas headphone dengan kasar, wajahnya pucat pasi. Yan, Rian, sini, dengerin ini. Rian dan yang lainnya menghampiri Bagas. Dengan tangan gemetar, Bagas menyodorkan headphone itu pada Rian. Rian mendengarkan rekaman itu. Ekspresi wajahnya yang tadinya percaya diri, perlahan berubah menjadi tegang. Ia memberikan headphone itu pada Sari. Begitu mendengar bisikan itu, Sari langsung menutup mulutnya, matanya membelalak ngeri. Itu bahasa Belanda. Artinya, pergi. Dewi mulai menangis. Yan, ayo kita pulang sekarang. Aku mohon. Rasa takut yang nyata akhirnya tak bisa dibendung lagi. Ego dan ambisi Rian runtuh seketika. Di tempat ini, mereka bukan lagi pembuat film. Mereka adalah penyusup. Tamu tak diundang di sebuah rumah yang penghuninya tidak menyukai kehadiran mereka. Rian menghela nafas berat, akhirnya menyerah. Oke, kita pulang. Beresin barang-barang. Cukup untuk hari ini. Mereka bergegas menuruni tangga besi itu, tak lagi peduli dengan suara deritnya yang memprotes langkah-langkah panik mereka. Mereka hanya ingin keluar dari gedung neraka itu dan kembali ke dunia yang normal, tapi pabrik itu punya rencana lain. Saat mereka tiba di lantai dasar, sesuatu telah berubah. Di tengah ruangan, salah satu rantai raksasa yang tadi hanya berayun sedikit, kini bergerak lebih kencang, berayun maju mundur dengan ritme yang konstan, seolah ada tangan tak terlihat yang mendorongnya. Dan bukan hanya itu, dari salah satu mesin giling raksasa mulai terdengar suara tetesan cairan kental. Perlahan, mereka mendekat. Bau manis yang memuakkan tadi kini sangat pekat. Apa yang mereka lihat membuat lutut mereka lemas. Dari celah-celah mesin yang seharusnya sudah kering selama puluhan tahun, menetes cairan merah kehitaman, kental seperti molase, namun dengan warna seperti darah tua. Cairan itu membentuk genangan kecil di lantai yang berdebu. Tiba-tiba, dari kegelapan di balik mesin itu, terdengar suara tawa kecil. Itu suara tawa seorang anak perempuan, bukan suara yang menakutkan pada awalnya. Tapi di tempat seperti itu, suara itu menjadi teror yang paling murni. Sesaat kemudian, sebuah sosok kecil dengan gaun Eropa kuno berlari dengan sangat cepat di antara bayang-bayang pilar, lalu menghilang. Hanya sekelebat, tapi mereka berempat melihatnya. Dan bersamaan dengan hilangnya sosok itu, seluruh mesin di dalam gedung industri besar itu mulai bergetar. Mesin-mesin yang sudah mati selama lebih dari 70 tahun, mesin-mesin yang bahkan tak terhubung dengan sumber listrik, hidup kembali. Roda-roda giling raksasa mulai berputar perlahan, mengeluarkan suara derit yang menyayat jiwa. Piston-piston mulai bergerak naik turun, seluruh bangunan bergetar hebat, seolah pabrik itu hidup dan bernafas kembali. Dalam kepanikan total, mereka berlari sekuat tenaga menuju pintu keluar utama di mana cahaya matahari sore yang mulai redup menjadi satu-satunya harapan mereka. Mereka tak berani menoleh ke belakang, mereka hanya berlari, diteror oleh suara gemuruh mesin dan gema tawa anak kecil yang kini berubah menjadi isak tangis yang pilu. Namun saat Rian dan Bagas sampai di pintu dan mendorongnya, pintu itu tak bergerak. Rian berteriak, panik, sambil terus mendorong. Pintunya macet. Bagas ikut mendorong, putus asa. Gak mungkin, tadi kita masuk lewat sini, bantu kita. Mereka berempat mendorong pintu baja raksasa itu dengan segenap kekuatan mereka. Tapi sia-sia.
Rasanya seolah ada sesuatu yang menahannya dari sisi lain. Mereka terperangkap, terkurung di dalam perut monster industri yang telah bangkit dari kematiannya. Matahari semakin tenggelam di ufuk barat. Kegelapan mulai merayap masuk ke dalam aula, menelan pilar-pilar cahaya satu persatu. Suara gemuruh mesin perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang jauh lebih menakutkan. Dan di tengah keheningan itu, mereka mendengarnya lagi. Suara tembang sinden itu, kali ini tidak lagi lirih, tidak lagi jauh. Suaranya jelas, dekat dan penuh dengan keputusasaan, seolah sang penyanyi berdiri tepat di salah satu sudut tergelap di dalam aula itu dan bernyanyi hanya untuk mereka. Malam baru saja dimulai di Kalimati dan pertunjukan yang sesungguhnya akan segera dipentaskan. Mereka terperangkap, bukan hanya secara fisik, tapi juga oleh sesuatu yang memiliki ingatan. Pabrik itu mengingat, pabrik itu mengumpulkan, dan pabrik itu menuntut pengorbanan. Kami memiliki seluruh potongan rekaman mereka. Fragmen-fragmen kecil yang tersisa setelah statis, setelah jeritan, fragmen yang kalau disatukan membentuk bayangan sebuah akhir. Malam itu, lampu-lampu kecil di panel kontrol berkedip, bukan karena listrik, melainkan karena ingin nyala, ingin mengundang. Ini yang terjadi setelah mereka tidak bisa keluar. Suara rekaman Rian terdistorsi, amat hampir putus. Teriak, "Sari, Sari, jangan ke sana." Sari dari rekaman menangis pelan. "Dia nyanyi lagi. Dia nyanyi di ruang mesin. Ada yang taruh boneka itu, Yan. Ada boneka kecil, pakai baju putih." Mereka menemukan ruang yang bukan semata ruang. Sebuah ceruk kecil di balik satu mesin penggilingan. Di sana, menggantung di dinding yang penuh lumut, tertempel foto-foto lama. Wajah-wajah pekerja yang kusam, banyak yang berlubang-lubang seperti dicakar. Di bawah foto itu, ada sebuah papan kayu kecil dengan tulisan tangan Belanda yang hampir pudar. Nama-nama, tanggal, dan sebuah kata yang membuat Sari tak bisa menahan dirinya. Sari dari rekaman berbisik, "Van der Ven." Dia menulis nama-nama mereka sendiri. Dia bilang untuk menyimpan rasa manis. Dia menyimpan. Suara terputus. Bagas dari rekaman suara gemetar. Apa maksud dia menyimpan rasa manis? Itu nggak mungkin. Dewi dari rekaman menangis putus asa. Mereka bilang anak-anak. Mereka bilang anak-anaknya hilang. Aku ngerasa ada tangan di leherku. Mereka menemukan ruang itu, dan ketika salah satu dari mereka menyentuh dinding, sesuatu yang kental dan panas memercik ke tangan mereka. Bukan sekadar molase berwarna merah. Teksturnya seperti campuran antara getah tebu dan sesuatu yang lebih tua. Suatu cairan kebasahan yang menempel pada kulit dan saraf. Bau manisnya berubah menjadi bau besi busuk, bau yang membawa ingatan kematian. Rian dari rekaman panik. "Kita harus pergi sekarang. Semua peralatan kita, tinggalkan. Lari ke pintu utama." Mereka berlari, tapi pabrik bukan sekadar bangunan. Ia punya ruang-ruang yang bisa memanjang, menutup, menggulung. Koridor yang tadinya lurus kini melengkung. Lorong yang sempit menuntun kembali ke dalam jantung pabrik. Mereka berputar dan setiap putaran membawa mereka ke tempat yang sudah mereka lewati. Seolah lantai dan dinding sedang menulis ulang rute mereka, menjerat mereka dalam pola melingkar. Bagas dari rekaman sesak. "Ini gak mungkin, itu gak mungkin. Kita udah ke arah sana, gak ada pintu, cuma mesin, hanya mesin."
Sari, dari rekaman suara sangat pelan. Mereka menahan pintu kita dengan suara, dengan tembang. Mereka menyuruh kita diam. Dewi, dari rekaman putus-putus. Aku dengar suara ibu. Ibu nyanyi, "Mama, Mama." Suaranya kini datang dari segala sudut. Di ruangan tanpa jendela di mana cahaya lampunya tak lagi memantul, suara itu berubah dari tembang menjadi komando. Nada-nada itu membentuk kalimat-kalimat tanpa arti yang tiba-tiba dimengerti oleh bahasa tubuh, membuat otot leher menegang, membuat kaki bagai tertambat. Mereka mulai berjalan. Mereka tidak sadar mereka berjalan menuju ruang paling dalam, ruang pengumpulan. Di ruang pengumpulan itu, mereka melihat sesuatu yang membuat semua teori mereka runtuh. Sebuah bak besar, sebuah tong raksasa, diisi dengan cairan tebal berwarna hitam merah. Di sekelilingnya, boneka-boneka kecil tersusun, potret anak-anak yang tersenyum, matanya dirobek, tepi foto bernoda. Di atas bak itu, ada seorang figur yang berdiri tegak. Bukan manusia persisnya, karena bentuknya tampak seperti bayangan berpakaian jas Belanda yang lusuh. Dan di kepalanya ada topi yang terkenal, topi dengan pita hitam. Di tangannya, ia memegang sebuah sendok besar, dan setiap kali sendok itu mencecap cairan, seolah-olah mesin di seluruh pabrik menelan udara dan menghela napas. Mereka menyadari dengan kengerian yang membeku di tulang bahwa pabrik itu tidak hanya menggiling tebu, ia telah menggiling jiwa. Rasa manis, bahkan kebahagiaan, diubah menjadi sesuatu yang bisa disimpan, dipelihara, sampai ada yang meminumnya. Dan yang meminumnya adalah suara-suara yang tidak ingin pergi. "Apa yang kau mau dari kami?" Figur suara serak, "Menir, menir, anak-anak beri manis, manis untuk pabrik, manis untuk lahan." Dewi meraung, "Lepaskan kami, tolong, tolong." Saat itu, Sari melakukan sesuatu yang tak dijelaskan oleh akal sehat. Ia mengangkat sebuah foto anak kecil dengan mata kosong, dan menempelkan foto itu pada dada figur. Tangannya gemetar, tetapi matanya kosong seperti terkunci. Figur itu menunduk dan, seolah lega, mengeluarkan tembang yang paling manis pernah terdengar. Suatu kidung kolektif antara sinden dan nyanyian Belanda. Sebuah ritual peralihan. Dalam rekaman, terdengar suara pecah, suara rantai putus, atau suara hati manusia yang patah. Kita tidak tahu, yang kita punya hanyalah fragmen. Suara seseorang yang tertawa berhahak, suara wanita yang menjerit 3 kali, lalu Bagas, Ian, please. Rian terdengar sangat jauh. Maafkan aku. Suara menahan tangis, lalu gemerisik pakaian. Sari dengan nada datar, bukan lagi dirinya. Kita harus tinggal. Kita harus tetap manis. Dewi berbisik terakhir, "Maafkan aku, Mama." Ketika pabrik menuntaskan ritualnya, bukan semua yang telah dimakan menghilang. Ada residu, kilasan jiwa yang gagal masuk. Di antara residu itu, satu kenyataan yang paling mengerikan. Salah satu dari mereka masih bernapas, tapi tidak seperti sebelumnya. Beberapa jam kemudian, atau mungkin beberapa hari, karena waktu di sana tidak lagi linier, seorang petani melintas dekat gerbang pabrik. Dia melihat sesosok tubuh di halaman. Seorang wanita muda yang linglung, berbaju compang-camping, mata yang tampak kosong, namun ingatannya seperti dipenuhi lagu. Dia diambil ke klinik, diberi minum, namun ketika ia membuka mulut,
yang keluar bukan bahasa Indonesia biasa, melainkan tembang. Dia menyanyikan nama-nama pekerja tua dalam bahasa Belanda, menghitung angka-angka tua sebagai ayat, dan menatap bergantian pada orang yang menolongnya, seolah memandang seseorang yang masih hidup di masa kolonial. Wanita itu, Dewi, selamat secara jasmani, tapi ia membawa sesuatu. Pada malam-malam setelahnya, penduduk desa melaporkan mendengar sesuatu dari dalam rumahnya. Nyanyian pelan pada tengah malam, dan kadang-kadang suara sendok meneguk sesuatu. Dan setiap kali ia tersenyum, bayangan sebuah topi Belanda melintas di belakangnya. Bagas dan Rian, potongan terakhir rekaman menunjukkan Rian menutup kamera, menulis sesuatu dengan tangan gemetar pada selembar kertas, sebuah catatan yang akhirnya ditemukan terlipat di saku jaketnya. Jangan biarkan mereka menangkap suara lain, jangan bawa pulang apapun. Di bawahnya, sebuah coletan, maaf, Sari. Tak ada lagi kata-kata, hanya bekas tinta yang terhapus oleh tetes cairan berwarna merah. Sari, kita tidak tahu benar bagaimana akhir hidupnya. Dalam satu rekaman terakhir yang hampir utuh, terdengar suaranya, jelas, bernyanyi. Tetapi bukan menyanyi seperti sebelumnya. Suaranya lebih tinggi, lebih muda, menganyam tembang yang membuat siapapun yang mendengarnya seakan ingin mendekat, menempelkan telinga pada mesin, menyesap sedikit manisnya agar bisa merasa hidup lagi. Begini kenyataannya. Pabrik gula Kalimati tidak menelan tubuh sepenuhnya. Dia menelan suara. Dia menyimpan memori. Bila kau datang dengan kamera, dengan ambisi untuk mendokumentasikan, ingat, engkau membawa mikrofon. Mikrofon bukanlah alat netral di sana. Mikrofon adalah lubang yang menyemput memori. Dia memanggil apa yang ingin didengar. Dan suara-suara itu, mereka haus. Mereka haus supaya suaramu menjadi bagian dari koleksi. Setelah kejadian itu, van yang mereka tumpangi ditemukan terparkir rapi beberapa kilometer dari pabrik. Kamera mereka, bagian dari peralatan, ada di dalamnya. Dalam kartu memori, ada ribuan foto yang tak pernah diproses. Gambar tembok retak, gambar rantai, gambar diri mereka sendiri yang memudar. Tapi ada satu video, satu file yang tak bisa dibuka oleh komputer manapun. Ketika dicoba, layar hanya menampilkan satu frame selama beberapa detik, yaitu sebuah foto Rian berdiri di depan bak besar, tangannya terangkat, dan di belakangnya bayangan topi Belanda menunduk, tersenyum. Desa menutup gerbang pabrik beberapa minggu setelah itu, menelan kunci dengan beton, berdoa, dan menulis doa-doa kecil di dinding. Namun, kita tahu dari kisah-kisah tua yang sering kita sangkal bahwa tempat yang menyimpan rasa manis tidak pernah tidur lama. Selama ada yang ingat, selama ada yang menyebut nama, pabrik itu akan bangun lagi. Sekarang, dengarkan baik-baik. Karena ini adalah bagian terakhir rekaman yang pernah kami putar. Fragmen ini direkam oleh seseorang yang tak lagi bisa menahan napasnya. Suaranya nyaris hilang di antara deru mesin. Kami perkuatnya, memperjelasnya, meyakinkan diri bahwa apa yang kami dengar adalah nyata. Jangan pergi sendiri ke pabrik gula Kalimati. Jangan sekali-kali mengambil rekaman tanpa alasan. Dan bila suatu kali kau mendengar tembang yang terdengar sedih namun demikian memanggil, tutup pintumu, tutup telingamu. Karena ada suara yang bukan cuma ingin didengar, tapi ingin diundang pulang. Jika bisikan malam ini membuat bulu kudukmu berdiri dan hatimu berdegup lebih kencang, tolong berikan dukungan kecil tapi sangat berarti. Tekan tombol like, klik subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya aku bisa menuntunmu kembali memasuki lorong misteri setiap kali cerita baru tiba. Dengan satu ketukanmu saja, kau sudah menjadi bagian dari keluarga pemburu cerita horor ini. Terima kasih sudah setia menemaniku.